Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah alladzi ya'ti ilaihan nasu min kullin fajjin amiqin li taubah. Salatu wassalamu ala nabiyya mawalah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Shadaqallahul azim. Summa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra aidan, wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sejenak kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri, jiwa dan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah membulatkan tekad, berserah dirilah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya. Tentunya dengan berzikir kita hari ini, memperbanyakkan doa, bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Kemudian kita bertawaduk, merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada sesama manusia ataupun terhadap makhluk-makhluk Allah, karena sesungguhnya kesombongan itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala, bukanlah pakaian kita. Tidak berhak kita pakai yang namanya sombong dan angkuh tersebut. Maka justru dengan itu memujalah, memujilah, menyanjunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukurlah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat thayyibah, kalimat pernyataan pujian dan sanjungan kita kepada Sang Pencipta langit dan bumi, karena ialah Tuhan semesta alam. Tidak ada kekuatan yang paling kuat, tidak ada tempat perlindungan yang paling hebat, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Hanya Dia yang menguasaikan, yang menguasakan hari-hari pembalasan, yang menguasakan kehidupan, yang menguasaikan hari kiamat. Ternyata kita hanyalah ciptaannya, sebagai makhluk, abdun, hambanya, yang Allah nanti-nantikan, yang Allah tunggu-tunggukan dari kita adalah sembahan diri kita kepadanya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai utusan Allah kepada kita umat manusia, suri teladan, figur, contoh uswah yang sudah membimbingkan kita dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni lam tudillu ma in tamassaktum bihima kataballah wa sunnatur rasul. Telah aku tinggalkan dua pusaka,
sebagai pegangan hidup oleh kamu. Sekiranya kamu mengambilkannya sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan, lan tudillu, tidak memberikan kesesatan kepada kita. Lan tudillu, tidak memberikan kesesatan kepada kamu. Artinya memberikan keselamatan, artinya memberikan kebahagiaan. Apa itu? Bihima kataballah wa sunnatu rasul. Dua pusaka itu adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul berupa hadis yang sudah beliau tinggalkan. Kalau bak kece awak orang Minang disebutkan tidak lengkang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Apa itu? Kalamullah, Al-Quran, yaitu perkataan Allah, kata-kata Allah. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda bahwasanya aku sudah meninggalkan dua petunjuk, dua nasihat kepada kamu. Dua petunjuk itu, kata Rasulullah, petunjuk nasihat yang bisa berbicara dan nasihat yang diam saja. Apa itu petunjuk yang bisa berbicara? Al-Quran, hadis yang terdapat sunnah-sunnah Rasulullah di dalamnya, bisa berbicara. Itu petunjuk hudal linnas, petunjuk yang bisa berbicara. Kita ingin mendengar bagaimana pembicaraannya, perkataannya, maka disunnahkan bagi kita, diwajibkan bagi kita untuk membacakan Al-Quran. Kemudian petunjuk yang diam saja, nasihat yang diam saja. Apa itu? Terbujurnya mayat di tengah rumah, kematian. Jadi dua nasihat itu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, yang bisa berbicara Al-Quran dan hadis sunnah Rasul, bacakanlah, kita akan mendengar, ia akan berbicara. Pahami makna-maknanya, amalkan dalam kehidupan. Yang kedua, nasihat yang diam saja, yaitu mayat, bangkai manusia, terbujurnya mayat atau adanya kematian. Ini nasihat yang tidak pandai berbicara. Maksudnya apa, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Di mana tempat ia mati? Kapan ia akan mati? Apa penyebab ia mati? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa akan mati. Kenapa kita belum mati? Karena takdir Allah, ketentuan Allah belum sampai kepada kita. Apabila sudah tiba saat dan ketentuannya, takdir Allah sampai kepada kita, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila sudah datang waktunya atau ajalnya. Ingat, kita lihat ada kematian, kita akan mati. Ambilkan pelajaran dari situ. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat yang sudah khatib bacakan, terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 172, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz akhaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, kata Allah. Ingatlah, ingatlah, kena nih ya anak, ketika Tuhanmu mengambil atau mengeluarkan keturunan anak cucu Adam min zuhurihim, dari tulang belakang. Maka Allah mengambilkan persaksian terhadap mereka
kesaksiannya, alastu bi rabbikum. Para ruh, para jiwa kita menjawab, qalu bala syahidna. Ingatlah, tatkala Tuhanmu mengeluarkan anak-anak keturunan dari Nabi Adam dari tulang belakang, kemudian Allah mengambilkan saksi, mengambilkan janji, mengambilkan sumpah terhadap ruh-ruh jiwa-jiwa kita ketika itu. Apa perjanjian, kesaksian atau sumpah tersebut? Alastu bi rabbikum. Apakah kamu masih menganggapkan aku sebagai Tuhanmu? Para ruh-ruh kita, bapak-bapak, para jiwa-jiwa kita, sebelum disatukan dengan jasad, merindukan dunia, minta dilahir ke atas dunia. Karena dunia itu dalam impian terasa indah, terasa cantik dan menawan. Maka para ruh, para jiwa kita di alam ruh meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dilahirkan ke alam dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dilahirkan ke atas dunia ini, akan dilahirkan ke atas bumi ini dengan ketentuan, dengan syarat kamu harus bertauhid kepadaku, kata Allah. Karena kamu akan diciptakan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Penciptaan manusia dalam keadaan suci tersebut tidak boleh dilepaskan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dilahirkan ke atas dunia ini, ke atas bumi ini. Tapi apabila kamu dilahirkan ke atas bumi ini, ke atas dunia ini, apakah kamu menganggap aku sebagai Tuhanmu, kata Allah. Maka para jiwa, para ruh menjawab, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Para ruh, para jiwa kita berkata ketika itu, mereka berkata, bala, benar ya Allah, betul ya Allah. Apabila kami sudah lahir, sudah hadir ke atas dunia, kami menganggap Engkau sebagai Tuhan kami ya Allah. Syahidna, kami bersaksi hari ini. Maka nikahlah, kawinlah mak kita dengan bapak kita. Kemudian terjadi pembuahan, hamil. Pada usia 4 bulan hamil ibu kita, ruh yang berjanji tadi ditiupkan ke dalam janin, ke dalam jasad. 9 bulan kurang dikit, boleh 9 bulan, boleh melebihi dari 9 bulan, lahirlah kita ke atas dunia ini. Untuk mengingatkan bahwasanya kita bertuhan kepada Tuhan Allah. Maka Nabi Muhammad apabila lahir seorang bayi, seorang anak, azankan di telinga kanan, iqamahkan pada telinga kiri. Maksudnya mengingatkan kembali, dulu kamu sudah berjanji Tuhan kamu adalah Allah. Allah Maha Besar. Diingatkan bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin. Di samping diingatkan seperti itu, kullu mauladin yuladun alal fitrah. Setiap anak yang lahir berada dalam keadaan suci. Kullu mauladin rahinatun bi akikatihi tasbahu yauma sab'ihi. Lalu tiba hari yang ke-7 diperintahkan oleh Rasulullah, tiap-tiap anak yang lahir terpelihara dengan akikah, disembelih pada hari yang ke-7. Rahinatun, bahasanya gadai. Gadai itu bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, pemahamannya tak lain dan tak bukan memelihara.
Tanda kita bersyukur kepada Allah atas anugerah Allah kepada kita, maka akikahkan anak. Tidak ada syariat memerintahkan anak itu, manusia itu harus atau wajib diakikahkan apabila dia sudah meninggal. Tidak ada. Sering dalam kehidupan kita lihat seperti itu. Oh, karena semasa hidupnya dulu dia belum akikah, begitu orang menuju hari dilakukan akikah. Syariat mana yang berbicara seperti itu? Kalau dia mampu berakikah, kenapa tidak masa ia hidup? Kenapa harus pada masa ia mati? Kenapa demikian bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin? Yang dikatakan dengan akikah, al-ikah, ya, artinya secara bahasa rambut makhluk yang baru lahir. Perintah Nabi, akikahkan anak itu pada usia 7 hari. Kalau tidak dapat pada usia 7 hari, 14 hari. Kalau tidak dapat 14 hari, pada hari yang ke-21. Tentu dengan ketentuan adanya kemampuan, adanya kesanggupan. Kata ulama, kalau tidak dapat pada hari yang ke-21, di hari mana saja kamu mempunyai kesanggupan atau kemampuan. Bolehlah ketika ia disunat rasulkan, bolehlah ketika ia dinikahkan, tetapi tidak ada ketentuannya mengakikahkan pada hari ke-7 ketika ia sudah meninggal dunia. Harus mantap-mantap bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin. Karena akikah itu bukan wajib. Jangan dipahami akikah itu tergadai. Dengan akikah itu maksudnya kullu mauludin rahinatun bi akikatihi tazbahu yauma sab'ihi. Tiap-tiap anak yang lahir itu tergadai atau terpelihara dengan akikahnya disembelih pada hari yang ke-7. Besar kemungkinan jiwa anak itu terpelihara, tidak terganggu, ada keselamatan. Sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ia balik dan berakal, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari semalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat Allah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Allah yang sudah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai seluruh manusia, sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata hidupnya sudah lama. Ternyata hidupnya sedikit saja. Ada ketika anak-anak dia sudah sakratul maut. Ada ketika ia sudah remaja atau menjadi seorang pemuda atau pemudi sudah sakratul maut, atau sudah tua bangka sakratul maut. Dalam keadaan sakratul maut diperintah pun oleh Nabi, oleh syariat kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang dalam keadaan sakratul maut mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Man akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga, kata Rasulullah. Artinya ketika sakratul maut ingatkan kepada Allah. Ketika sudah meninggal dunia mengingatkan kita semua dengan kalimat istirja. Bagaimana kalimat istirja tersebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Tidak melepaskan hubungan kita, ikatan kita dengan Allah. Sesungguhnya milik Allah, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Mau kemana kehidupan kita bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin? Taatilah, patuhilah perintah Allah, syariat Allah. Dirikanlah sholat 5 waktu sehari semalam. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk mengabdi dan menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada kami. Tinggalkan larangan Allah. Begitu dia sudah meninggal, dikuburkan. Ketika dikuburkan diingatkan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diazankan oleh sebagian pendapat dalam kuburnya. Masih tidak melepaskan ikatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai dikuburkan, pada malam-malam harinya Bapak, sudah sama-sama pula kita baca kalimat la ilaha illallah di rumahnya. Ngaji orang meninggal,
atau sampai 7 hari, kita baca 40 hari masih dibacakan la ilaha illallah. Apa artinya bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin? Karena kehidupan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikatan diri kita, jiwa kita ini tidak bisa kita putuskan, tidak bisa kita pisahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, dalam kehidupan kita ini, wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kemudian Allah jadikan kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melupakan Allah. Orang mengaku bertuhan tapi tidak sholat berarti melupakan Allah. Orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, berarti melupakan Allah. Wala takunu kallazina nasullah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah dalam kehidupan, sehingga Allah jadikan kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Orang yang melupakan Allah, orang yang melupakan dirinya sendiri, ulaika humul fasikun, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah akan tempat tinggalkan mereka di surga, jannatul ma'wa, sebagai balasan dari kebaikan yang mereka kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.